warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus al-Qur'an. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholih. Lalu salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Abu Karom Kepada yang selalu mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan BBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mari kita manfaatkan umur dan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dengan kesungguhan dan ikhlas, niat dan bulatkan tujuan. Jadikanlah umur dan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan bulan Ramadan pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah 2 ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia, atau kalau kita kerja di kantoran dan di mana saja ada sebagai SOP-nya, standar of prosedur. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Paman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kamu manusia yang ada di dunia ada di bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran. Jadi yang pertama kali diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kapan? Pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan membeda antara yang benar dan yang salah, ya, yakni hidup di bulan Ramadan dalam keadaan sudah akhir waktu, maka berpuasa.
Seperti kita yang sekarang sudah ada bulan Ramadan, alhamdulillah berpuasa. Puasa teh lupa puasa insya Allah rambunya atau tamat puasanya subhanallah kadang yang kena subhanallah. Puasa diwajibkan ke manusia kan zaman itu. Puasa teh diwajibkan zaman hidup anu geus maot mah teu kudu diwajibkan. Nya subhanallah. Nah, aya jalma anu hidup tapi teu puasa. Aya kitu wilayah tanggal 3 hari Selasa saya ke pasar dulu ke Indomart, masuk ke Indomart ada laki-laki dengan istrinya dengan anaknya beli makanan di luar langsung dibuka dimakan jam 9 nih berang subhanallah anaknya makan bapaknya makan istri nanti balikan. Amun kata mulai Islam ini juga namanya orang beriman. Dah lamun lain ayeuna teh jelema anu teu beriman, aku da istilah tilu. Tah zaman kieu seperti itu. Coba Bapak pasar banyak yang tak betul puasa, ngaku nama Islam teh. Datang ke rumah ke istrinya, "Pak puasa?" "Puasa." Padahal nyemen heula. Aya begitu. Moal aya di rumahnya subhanallah iflatur. Urang ada aya subhanallah. Tah naha aya jalma anu hidup tapi teu puasa. Eta mah geus mati qalbuna. Hatena geus mati tah mah. Lamun hatena teu mati moal puasa dari situ Allah Subhanahu wa taala. Allah teh ningali ka urang teh rek jalan ka mana-mana ditinggali ku Allah. Jeung malaikat mencatat kana kehadiran kagorengan urang. Nah ada yang malaikat gitu. Namun berbuat salah malaikat mencatat, berbuat benar mencatat. Kade. Lain di masjid wae bener tehnya. Di luar masjid itu bener. Kade nya. Anu gitu. Ya, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu asyamu ay rabbi manatuhu ta'ama wa sa'awati bin nahari fasawfa nibi wa yaqulu qur'anu manatuhu nauma bil lail fasawfa nibi qala ya safa'ani asyamu puasa wal qur'anu dan al-qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah akan memberikan syafaat kepada orang-orang seorang hamba pada hari kiamat. Jadi Al-Quran dan siam artinya saum akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Hoyo syafaat di Al-Quran dan saum. Nah, lamun hoyo baca Al-Quran anu leres ikhlas karena Allah. Puasa anu leres kudu ikhlas karena Allah. Ulah puasa ieu teh kumaha? Karena Allah karena saha? Bisi mah era ku RT, era ku RW, era ku ustad puasa teh ka eta. Moal aya pahala kitu mah nya. Ya ikhlas kitu nya subhanallah. Da puasa ditinggali ku Allah. Subhanallah. Yang dulu asyamu ayrobi puasa akan berkata wahai Tuhanku mana tubuh to'ama saya telah menahannya dari makan kata puasa saya telah menahan makan dari puasa puasa hawati dan nafsu sawat bin nahari pada siang hari pasapa ini perkenankan kata puasa untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa sampai puasa meminta memohon kepada Allah syafaatnya dari orang yang berpuasa. Subhanallah ya. Wa yaqulu Qur'ani dan Al-Qur'an pula berkata, "Mana tuhun nauma bil lail." Saya telah Quran, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Baca Al-Qur'an siang hari malam hari akan unjuk rasa Al-Qur'an dan syafaat kepada Allah. Subhanallah ya. Pasapa ini karena perkenankanlah aku
untuk memberi syafaat kepadanya. Qala fasafa'ani, beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Tabrani. Kehidupan kita digerakkan oleh usaha, dibantu oleh doa, dikendalikan oleh pikiran, dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Di Islam Pak, boga syariat, hakikat, toreka, makrifat. Quran boga opat, naon cenah? Lapat, makna, mata, maknawi. Lapat-lapatna mana artina, maknawi amal deunana. Ulang maca Quran tujuh karek nepi kana lapatna can wau dengan isina. Maka Al-Quran geuleuh ka batur anger lakoh maca Al-Quran tapi lakoh ngageuleukeun ka baturna. Anu kitu? Ya, eta sungguh. Ari apa aya teh aja, coba ada. Rumah. Toh ari maca Al-Quran gitu ya. Tapi hati teh bisa eta. Wah, jadinya Allah telah mengatur jalan hidup kita dengan baik. Jadi Allah telah mengatur jalan kita dengan baik. Ya. Tugas kita hanya menjalani, mensyukuri, menikmati. Jika sukar, bersabar. Nah, jika itu mudah, alhamdulillah. Maksud itu juga tanah ya banyak subhanallah. Sudah jawab ya subhanallah. Sekali. Allah telah mengatur jalan hidup kita dengan baik. Benar tak? Nah, gitu ya. Tugas kita hanya menjalani, mensyukuri, menikmati. Jika itu suka, bersabarlah. Masuk sabar. Sakapung ya. Jika itu mudah, alhamdulillah. Komo aya nu terhese duit cenah. Oh segala hese cenah subhanallah, hese nu gambar bapak jadi we cenah subhanallah. Hidup itu sulit, Pak. Hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya. Hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya. Dan semakin sulit bagi orang yang selalu mengeluhkannya. Nah, komo deui lebih sulit teh ka jalma anu loba ngeluh, saeutik geusik ngeluh, saeutik ketik ngeluh teh eta subhanallah. Sesungguhnya surga itu rindu pada 4 golongan ahli surga. Pak, Bu, yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Ya. Nah, nu kahiji orang-orang yang saum pada bulan Ramadan eta dirindukeun ku surga. Ya. Nah, nu kadua orang-orang yang membaca Al-Qur'an eta dirindukeun ku surga. Tah, Bapak, Ibu sering ngaos Al-Qur'an eta dirindukeun usaha ku Al-Qur'an. Nukat itu orang-orang yang memelihara lisan, memelihara lisan, urangnya kade merasa omong-omong kena sampai omong kena, diame gitu ya. Subhanallah. Yang keempat orang-orang yang memberi makan kepada tetangganya, etanya dirindukan oleh surga. Allah mengampuni hamba muslim ketika ia berbuka. Ketika berpuasa, Allah mengampuni kepada hamba muslim dosa yang disebabkan oleh pegangan tangannya. Kurang lupa pegang tangannya, nafas awalnya katakanlah, subhanallah. Ketika buka diampuni pegangan tangan berarti dibebaskan, subhanallah, luar biasa. Dosa yang disebabkan oleh pandangan kedua matanya. Orang kosong tinggali ke jalman, kalau gelis okra. Ayo ditinggali cenah geulis teh loba. Sebenarnya lamun aya tunggu deui tang dua kalinya anu tak dosa. Ari sakali mah kenal no bolotot terus sakitu-kitu gitu nya. Aya nu kitu. Iya.
badan menjadi lemah. Demikian jika tidak membaca Al-Quran sehari, bisa jadi ya, menjadi lemah, hati menjadi keras. Nah, orang yang tidak membaca Al-Quran sehari bisa jadi hatinya menjadi keras. Terus keras kemana? Kayak batunya subhanallah. Dibedukeun ke nomor teh kumaha ieu kayak versinya. Aing mungkin subhanallah kayak mudah marah. Orang yang tidak membaca Al-Quran suka mudah marah. Masa marah kita? Sangkapeurnya, sok mungkin dia marah. Subhanallah. Pasti namanya juga manusia mengeluh gitunya dan selalu miskin, tidak konangan dan bersemangat menjalani hari, tidak tersentuh dengan kebaikan dan hidayah. Sungguh benar kabar bahwa Al-Quran akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat 25 Al-Furqan ayat 70. Wa qala rasulu ya rabbi in qaumi takhadu hadal qur'ani mahjura. Dan Rasulullah Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan, ditinggalkan. Nanti di akhir zamannya banyak yang meninggalkan Al-Quran. Subhanallah. Bacalah Al-Quran beberapa juz sehari. Jika tidak mampu beberapa halaman, jika tidak mampu setengah halaman, jika tidak mampu beberapa ayat, jika tidak mampu mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat yang banyak telah mengeraskan hati. Cinta dunia telah melalaikan akhirat. Waktu itu selalu ada. Sok baca Al-Quran setelah sholat subuh. Alhamdulillah kita baca Al-Quran setelah sholat subuh berapa? Satu halamannya, dua bukanya. Subhanallah, luar biasa. Bersyukur kepada Allah. Setelah maghrib baca Al-Quran. Dalam perjalanan ke kantor baca Al-Quran. Ketika menunggu dan mengantri baca Al-Quran. Bukan bacaan yang menjadi utama, akan tetapi istiqomah setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Alhamdulillah. Walaupun hanya beberapa ayat. Kebanyakan kita membaca Al-Quran. Kebanyakan kita membaca Al-Quran, Al-Facebook, sebenarnya Al-Twitter, Al-Instagram, Isuk-isuk bukan mau dimana? Al-WA, subhanallah. Tidak Facebook dibaca kurangnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana bainahu ya'ti yaumal qiyamah sapa'an li ashabihi. Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1910. Al-Quran adalah penyembuh penyakit fisik dan jiwa. Kuatkan hati dengan Al-Quran setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan lewat Al-Quran di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami kata Allah turunkan dari Al-Quran ma huwa shifaa'un, suatu yang menjadi penyembuh, suatu yang menjadi penyembuh, warahmatun, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Wala yajidu, dan Al-Quran itu tidaklah menambah ad-dhalimina, kepada orang-orang yang zalim, illa khosaro, selain kerugian. Al-Quran menjadi penyembuh, penawar bagi orang yang membaca Al-Quran. Tidak menambah, menyembuhkan bagi orang yang tidak
membaca Al-Quran, apalagi yang zalim. Dan kami, kata Allah, turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh, Al-Quran menjadi obat penenang hati apabila hati gundah gulana, riuh, ruwet, subhanallah. Nah, baca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran akan tenang hati kita, kalbu kita akan tenteram, subhanallah ya. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mengamalkan tuntunannya. Sedangkan bagi orang-orang yang jahil, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian disebabkan oleh kekufuran. Mereka setiap kali mendengar bacaan Al-Quran semakin bertambah kekufurannya. Pak, Bu, masih ada gitu ya? Ya. Mendengarkan itu? Alhamdulillah. 5 tempat yang menjagamu di alam kubur. Semua yang ada di sini termasuk saya, ibu-ibu, bapak-bapak akan meninggal dunia. Ya. Akan masuk lihat alam kubur, masuknya walaupun matinya di mana, di laut, tetapi alam kubur mengalami. Nah, 5 teman yang menjaga di alam kubur ketika meninggal dunia, dimasukkan ke kubur, siapa yang akan menjadi teman? Istri yang cantik pulang lagi, anak yang ganteng ya, subhanallah pulang ke rumah, diperebutkan warisan. Nah, si almarhum ini berada di mana? Di kuburan. Siapa yang akan menemani kita di kuburan? 5 perkara yang akan menemani kita di kuburan. Yang pertama, sholat akan menjagamu di bagian kepala. Ketika ular sujud, nanti di kuburan ada ular sujud, kala jengking, cacing yang akan menggerogoti kita, kulit kita, daging kita, tulang kita, datang ke kepala. Karena orang tersebut, ya, orang tersebut sering dia melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunat. Kata amanah sholat, wahai binatang, janganlah kau makan daging sipulan, kulit sipulan dan fulana, karena ini di alam dunia suka sholat. Dijaga kepalanya, usaha sholat, kumaha untuk sholat, langsung dikasih bertanya ke ular, langsung lagi kecolok ke kepala nanti. Naudzubillah ini. Nanti di alam kubur ada yang namanya ular sujud yang akan menggerogot kita. Makanya ketika digali kuburan ada yang butuh. Tak eta jalma anu di dunianya suka sholat. Yang kedua, jaga akan menjagamu di sisi kanan. Karena dari sebelah kepala tidak bisa dihalangi oleh sholat dari binatang-binatang ala jengking ular naik sebelah kanan. Karena di alam dunia suka jaga sodako infak gitu ya. Wahai binatang-binatang yang akan menggorok sipulan ini, jangan, karena ini sipulan dan bulannya ahli zakat ketika di alam dunia. Daripada kudu zakat bulannya, masuk Jakarta lah, sakampungnya, cerepet masuk Jakarta orang, kampungnya subhanallah, subhanallah ya. Tadi kan ada yang bawa harta, ada kuda Jakarta, udah sabar aku lah, namun Jakarta wajib dapat 25 gram emas. Kali rupiah berapa rupiah? Nah, Jakarta berapa persen? 2,5%. Ada ulang-ulangnya terus di Jakarta. Oke, di alam kubur ada binatang al-ular suja, cacing-cacing, kalajengking akan menggerogoti apa? Dan kulit kita, daging kita, tulang kita di sebelah kan? Karena kalau orang yang suka jaga, maka wahai binatang-binatang, janganlah kau memakan kulit, daging, tulang si ular ini, karena di dunia suka jaga. Yang ketiga, puasa akan menjagamu di sisi kiri. Karena dari kepala tidak bisa, karena di dunia alam almarhumah ini suka sholat.
sebelah kiri suka jangan, sebelah kanan sebelah kanan. Sekarang datang sebelah kiri. Binatang-binatang yang akan menggerogoti. Subhanallah. Karena di alam dunia suka puasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Wahai binatang, jangan engkau menggerogoti. Karena ini di dunianya suka puasa. Benar-benar dan ikhlas ridho karena Allah. Akhirnya si binatang tidak bisa menggerogoti apa? Daging dan kulit tulangnya si almarhum tersebut. Subhanallah. Yang keempat, amal soleh akan menjagamu di kedua kaki. Dari kepala tidak bisa karena suka sholat. Dari kiri tidak bisa karena suka jalan. Di sebelah kanan, sebelah kiri puasa. Sekarang lari ke sebelah kaki. Tahu langsung yang akan menggorokoti sebelah kakinya. Nah, karena di dunianya suka beramal soleh. Wahai para binatang, ini almarhum dan almarhumah ini suka Pak, suka melaksanakan amal soleh, jadi tidak terjadi gorokoti. Yang kelima, Al-Quran akan memelukmu dan menjagamu dari sisi kubur dan seluruhnya. Nah, Al-Quran akan memeluk kita. Kalau ada yang menggorokoti tubuh kita akan dijaga oleh Al-Quran. Makanya harus serius membaca Al-Quran. Maka seyogianya waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan seperti sholat tepat waktunya, bersedekah, membaca Al-Quran, mencari ilmu, iktikaf, zikir, berdoa. Nah, doa yang diperlukan apalagi sekarang tanggal berapa? 16 ya? Tanggal 16, besok mau tanggal 17. Ya, 16 ya, 16, terusnya tanggal 17. Di saat-saat inilah Al-Quran diturunkan. Dan ada suatu momen yang luar biasa yang namanya Lailatul Qadar. Apabila ibu bapak ingin Lailatul Qadar, ingin nggak dapat Lailatul Qadar? Nah, bagaimana caranya? Ibu bapak tidak boleh meninggalkan sholat setiap malam. Yang 5 waktu dia boleh. Insya Allah dari awal puasa orang yang tidak meninggalkan sholat berdoa kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang dibaca ketika mendapatkan Lailatul Qadar atau jadinya kita sholat setelah sholat, bacalah dengan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah apa doanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami. Dan tiap pulang sholat, setelah sholat wajib, bacakan terus, diajarkan terus sampai akhir bulan Ramadan supaya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan Lailatul Qadar. Atau bisa doa begini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Karena itu ampunilah aku. Nah, Indonesia bisa ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Hanya Engkau yang mengampuni. Ya Allah, subhanallah ya. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa seperti berkata yang haram. Tinggalkan bulan Ramadan, ulah kata-kata haram yang diam. Daripada anu para rembuk, jangan berkata haram, diam saja. Ya. Melihat yang haram. Mata kita sering melihat atau Quran itu haram.
Subhanallah, minum yang haram, makan yang haram, Pak, hidup kita ini seperti minum kopi. Pak, hidup ini seperti minum kopi. Jika manis, bersyukurlah, dan jika pahit, bersabar. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat, bermasalah, yang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Allahumma rabbana taqabbal minna wasiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami. Warbu'ana wa sujudana wa qudana wa darru'ana. Rukuk kami, sujud kami, duduk kami, kehadiran kami. Wa tasu'ana wa ta'budana wa kami taksirana. Kehusuan kami, pengabdian kami, dan pengampunan kami yang kami lakukan selama kami menunaikan sholat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan segalanya. Ya Allah, Ramadan telah menghadap dan hadir karenanya. Serahkanlah Ramadan untuk kami dan sampaikanlah kami kepadanya, dan selamatkanlah kami dari segala penghalang dirinya di bulan Ramadan, serta terimalah amal-amal Ramadan dari kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami berpuasa padanya dan sholat malam padanya karena sabar dan mencari pahala. Anugerahilah kami padanya kegigihan, kesungguhan, kekuatan, dan semangat. Lindungilah kami padanya dari rasa bosan, dari rasa lemah, dari rasa semangat malas dan mengantuk. Berilah kami taufik pada bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan jadikanlah malam Lailatul Qadar lebih baik bagi kami dibandingkan 1000 bulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.